Lepaskan aku! Aryan, Aryan sadarlah. Lepaskan aku! Aryan, Lepaskan! Lepaskan! kemarilah. Kenapa aku berteriak? Hah? Kok jadi aneh hari ini? Kenapa aku berteriak? Kok aneh sekali hari ini? Kenapa aku berteriak? Kau sadar tidak? Kau sedang tidur di kamar. Aryan, kenapa kau memandangiku dengan marah? Kehidupan terus berlangsung di kota yang semrawut ini, dan semua orang tergantung pada mesin untuk membantu pekerjaan mereka. Kamu tidak tergantung pada orang lain lagi karena mesin dapat membantu. Kamu butuh sopir untuk menyetir mobil, dan kamu butuh pengasuh untuk merawat bayimu. Ini kisah nyata dari Mehtas yang tinggal di Gorai, Mumbai. Mereka menyewa seorang pengasuh bayi untuk menjaga anak mereka satu-satunya. Kita akan saksikan apa yang terjadi. Jadi, Bu, apa menurut pendapatmu? Kita tidak punya pilihan lain. Aku sudah pernah bilang kepada Rahul kalau ayahnya itu sedang tidak baik. Dan sekarang dia tinggal sendirian di Simla. Jadi aku harus pergi untuk menengoknya. Kenapa Ibu tidak meminta ayah untuk datang dan tinggal bersama kita? Dia tidak setuju tahun ini, jadi aku tidak heran dia berubah pikiran. Tapi aku bisa mengerti. Kau akan menghadapi masalah setelah aku pergi nanti. Tidak seorang pun bisa melihatnya, kecuali Aryan. Bu, di mana Aryan? Apa? Dia tadi di sini? Aryan, kemana dia? Aryan! Aryan! Aryan, di mana kau? Aryan! Aryan! Aryan, di mana kau? Aryan! Aryan kembali! Aryan! Aryan, kau tidak apa-apa kan? Kau tidak apa-apa kan? Terima kasih banyak. Kau sudah menyelamatkan anakku. Aryan, siapa yang menyuruhmu untuk ke sini? Kenapa kau pergi sendiri? Kita pulang saja. Lain kali jangan begitu ya. Diam. Sekarang aku akan berkorban. Aku tidak akan pergi kerja karena aku harus menjemput Aryan hari ini ke sekolah. Oh ya, kau tidak mungkin membolos kan? Nenek di mana? Nenek? Nenek pergi. Ada masalah yang akan diurus. Payal, tenanglah. Ibu akan pulang setelah ayah kembali nanti, oke? Jadi jangan khawatir. Aku harus mengucapkan selamat tinggal untuk karirku dengan terpaksa. Jadi kau mau... Tunggu dulu ya, biar aku yang lihat. Malam Tuan, Ibu menyuruhku untuk mencarikan seorang pengasuh anak. Benarkah? Payal? Apa pengasuhnya sudah ada? Kau? Salam Pak, Bu. Aku bekerja sebagai pengasuh anak. Aku akan menjaga anak Anda. Baiklah. Terima kasih, Pak. Masuklah.
Rahul, dialah orangnya yang telah menyelamatkan Aryan. Oh, aku tahu. Terima kasih ya. Apa kau mau tinggal di sini untuk menjaga Aryan? Iya, tentu saja. Kau belum memberitahu namamu. Sona. Namaku Sona. Sona. Ayo. Kemarilah. Maukah kau main denganku? Aku akan memberimu coklat yang banyak. Ayo. Aku tidak mau coklat. Kemarilah. Ayo. Anak manis. Anak manis. Aku Payal Mehta. Aku dan suamiku bekerja di perusahaan multinasional. Kami tidak punya waktu untuk bersama-sama anak kami Aryan karena jadwal yang begitu padat. Kami membutuhkan seorang pengasuh anak. Lalu kemudian datanglah Sona. Dia yakin akan sangat membantu. Sonalah yang telah menyelamatkan Aryan dari kecelakaan yang sangat mengerikan waktu itu. Akhirnya dia merawat Aryan dan menjaga serta membantu seluruh rumah. Itu membuat Rahul dan aku bebas melakukan pekerjaan kami. Pada awalnya Aryan terlihat ragu-ragu untuk tinggal bersama Sona. Tapi setelah beberapa bulan, dia mulai terbiasa dengannya, kemudian dia tidak bisa tinggal tanpa Sona. Dan akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi seiring dengan waktu, kami pun mengalami hal yang aneh. Kejadian malam itu meninggalkan masalah untukku. Aryan, apa yang terjadi? Di mana Aryan? Aryan? Oh, ya Tuhan.
Tenang sayang. Ada apa denganmu? Ini aku. Rahul, aku mendengar Aryan menangis. Apa? Kau sedang mengigau ya? Aku yakin aku mendengar Aryan menangis. Saat ini Aryan sedang tidur di kamarnya. Apa? Iya. Ayo aku tunjukkan padamu. Kau tidak percaya? Ayo. Lihat. Lihat. Dia di sini. Kau hanya mendengar tangisannya di dalam mimpimu saja. Kau suka bubur kan? Aku membuatkan yang spesial untukmu. Sona, apa yang kau berikan untuknya? Bubur, ini kesukaannya. Aku tahu. Apa makanan kesukaannya? Dia tidak suka bubur. Aku memberinya cornflakes makanan kesukaannya. Benar kan, Nat? Tidak, Nyonya. Dia tidak mau makan cornflakes. Dia sangat suka bubur. Anakku, ini cornflakes untukmu. Ayo, sekarang makanlah, ya? Buka mulutmu. Ayo buka. Nah, begitu. Aryan! Aku kan sudah bilang, dia suka bubur. Tambah lagi ya. Ayo. Rahul, kau lihat itu kan? Aryan belum pernah makan bubur sebelumnya. Dia selalu makan cornflakes untuk sarapan. Kenapa dia berubah menjadi aneh? Aryan baik-baik saja. Mungkin kau tidak tahu kalau kesukaannya sudah berubah. Kau terlalu sibuk bekerja setiap hari. Jadi kau tidak meluangkan waktu untuknya. Dan itulah sebabnya kau tidak tahu. Jadi kau merasa aneh. Kalau sekarang Aryan sudah mulai suka dengan bubur. Ayo kita berangkat. Ayo. Ya Aryan. Sona, antar Aryan ke sekolahnya jam 9. Dan jemput dia tepat waktu ya. Kita tidak ke sekolah hari ini. Kita akan bermain di rumah.
menakutiku. Payal, kenapa belakangan ini kau selalu merasa khawatir? Ada sesuatu yang salah. Aku baru saja melihat bayangan anak laki-laki di luar sana. Itu hanya terjadi sementara saja. Percayalah padaku. Ada yang salah. Payal, bicaramu ini sangat tidak masuk akal. Percayalah padaku. Aku bukannya berbohong. Berhenti, Payal. Rahul, kenapa kau tidak... Aku tidak heran. Tapi aku merasa Aryan sekarang berubah. Dia menjauhiku. Dan ini sangat menyakitkanku. Dia mulai dekat dengan Sona. Jadi kau merasa kalau ada jarak di antara kalian. Tapi ini tidak membuat. Aku tahu semua itu. Aku yakin kau meragukan semuanya, kan? Tapi Rahul, bagaimana perasaan seorang ibu saat anak laki-lakinya menatap seperti orang asing? Sudahlah. Tapi setidaknya malam ini aku punya waktu dengannya. Baiklah. Ini sudah malam. Bisa kita makan? Ayo. Ibu, 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 ibu. Arya! Ibu, Rahul, bangun! Rahul, ayo bangun! Rahul, bangun! Ada apa? Rahul, Aryan hilang! Rahul! Jangan khawatir. Dia pasti ada di sekitar sini. Aku akan mencarinya. Aryan! 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 Rahul! Sona! Kenapa tidur di sini? Kenapa kau membiarkan dia tidur di sini? Dia masih kecil, seharusnya kau mengerti itu. Aku sudah tidur. Maaf, Bu, aku tidak tahu. Tapi biar aku bangunkan. Tidak usah, kau tidak perlu menyentuhnya. Ibu,
Aryan, sadarlah. Aku. Aryan, Lepaskan aku, Bu. jangan turun. Sadar, Aryan. Aryan. Lepaskan aku. Aryan, kamu kemana? Lepaskan. Turun di sini. Hari ini, kau benar-benar menyebalkan. Kenapa kau berteriak? Tidakkah kau mengerti? Kau harus tidur di kamarmu. Mengerti? Aku ibumu. Tidak ada yang lainnya. Aryan, kenapa kau marah pada ibu? Aryan! Aryan, lepaskan aku! Aryan! Bisa dibayangkan. Bayangkan saja keadaan ibu yang anaknya tidak mengakuinya dan menganggap pengasuhnya adalah ibunya. Bayangkan jika anakmu membencimu. Dia benci berada di sisiku. Seolah-olah aku ini bukan ibu kandungnya. Aku tidak bisa menjelaskan padamu waktu terburuk yang kualami. Aku begitu sibuk. Aku rasa ini semua karena Sona. Walau sebenarnya aku berharap itu bukan kesalahan dari Sona. Di samping itu, Aryan itu masih anak-anak. Jadi aku tidak bisa memecatnya. Siapa di dalam? Sona? Payal, tenanglah, tenang, Payal. Tenanglah, kenapa kau berteriak? Rahul, aku melihat hantu. Aku melihat hantu. Hantu ada di Tidak dalam ada sana. siapa-siapa di sana. Tenanglah, tenang. Tenanglah. Biar aku lihat. Jangan, Rahul. Tidak akan ada hantu. Rahul, Tunggu di sini ya. Payal, bukankah sudah aku bilang? Tidak ada apa-apa. Kau hanya berhalusinasi. tidak, Rahul. Tapi aku tadi melihat sesuatu di sana. Ada seseorang di sana. Tidak, itu hanya hayalanmu saja. Saat ini kau sedang berhalusinasi. Maafkan aku, Payal. Rahul, apa yang terjadi denganku? Kenapa ini terjadi padaku? Payal, sebaiknya kita temui psikiater. Dia pasti bisa membantu kita. Seperti kebanyakan wanita yang bekerja, anak-anaknya diasuh oleh seorang pengasuh. Itu sebabnya sebagian ibu mulai merasa bersalah karena mereka tidak bisa meluangkan waktunya. Perasaan bersalah ini menimbulkan stres dan depresi pada sebagian ibu-ibu. Seperti masalah yang kau hadapi, ini mungkin alasannya kenapa dia berhalusinasi dan melihat sosok seorang anak kecil dan bukan orang dewasa. Dokter, Anda mungkin benar, tapi aku tahu aku tidak salah. Aku memang melihat sosok anak kecil. Meskipun aku berpikiran merasa bersalah, bagaimana mengungkapkan perasaanku? Karena Aryan tidak terlihat seperti anakku yang dulu lagi.
Aku merasa dia itu seperti orang lain. Kau punya jawaban untuk itu, dokter. Tidak perlu merasa kecewa. Aku hanya mengatakan apa yang telah kuteliti. Dalam kasus ini kau salah. Aku sangat mengenal putraku. Tidak perlu repot untuk membantuku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Permisi. Aku minta maaf untuk itu, dokter. Aku sangat menyesal. Ya, permisi. Aryan putraku. Tidak seorang pun yang boleh untuk menghasut dia supaya melawanku. Payal, aku mengerti. Tapi tenanglah dan pikirkan sekali lagi tentang keputusanmu untuk memecat Sona. Aku siap berhenti bekerja, tapi aku tidak bisa terima semua itu. Anakku menganggap orang lain sebagai ibunya. Payal, aku tahu. Aku tahu apa yang akan kau lakukan. Aku rasa kau mengambil keputusan yang benar. Sebelum kau memecat Sona, jangan pergi ke kantor selama 2 hari. Dan habiskan waktu bersama Aryan. Supaya kalian lebih dekat dan kemudian kita putuskan apa yang kita lakukan. Sona! Kau boleh libur 2 hari. Aku akan menjaga Aryan. Aku akan ambil libur kerja selama 2 hari. Sebelumnya terima kasih banyak, Nyonya. Tapi aku tidak mau pergi. Aku tidak punya tempat tinggal lain. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tidak. Kau tidak boleh tinggal di sini. Aku akan memecatmu. Jika kau tetap tidak mau pergi dari sini. Kau mengerti? Baik, Nyonya. Tapi sebelum pergi, aku ingin mencuci peralatan. Tidak apa-apa kan? Cepatlah. Aryan! Kau jangan bergerak dulu. Atau ini akan membuat kakimu sakit. Kau memilih menghabiskan waktu bersama Aryan, tapi kau habis kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Aryan sengaja menabrakku. Karena Sona yang menyuruhnya. Aku melihatnya. Sona tersenyum. Dia kelihatan aneh sekali. Kau berlebihan, Payal. Kenapa Aryan melakukan itu? Karena dia masih anak-anak. Dia bukan anakku lagi. Tolong kau pecat Sona atau aku akan gila. Aku yakin itu. Payal, kau menyakiti dirimu sendiri. Jika aku pecat dia, kau akan terbebani dengan tugas. Kita akan memecatnya. Kalau kau sudah sehat.
kembali lagi. Aku akan memecatnya sekarang juga. Aryan, kemana dia pergi? Aryan, Aryan, Aryan. Ada apa, Payal? Rahul, tadi aku melihat hantu di sana. Aku yakin itu hantu. Payal, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada seorang pun. Kendalikanlah dirimu. Ya? Kenapa kau tidak mempercayaiku? Aku berani bersumpah. Tadi aku memang melihat hantu. Apa kau pikir aku sudah gila? Gila. Payal. Halo? Rahul, kalian tidak apa-apa kan? Aku baru saja mimpi buruk. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku takut sekali sampai aku terbangun. Ada yang salah, Ibu. Payal bilang dia melihat hantu. Dan dia merasa terganggu. Boleh aku bicara padanya? Payal, Ibu ingin bicara. Ibu, tolong lakukan sesuatu. Rahul tidak mempercayaiku sama sekali, Bu. Aku melihat hantu anak-anak. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya. Seperti bayangan. Tolong lakukan sesuatu, Bu. Jangan takut, Payal. Aku akan bicara pada guru spiritualku. Dia tinggal di Mumbai. Aku juga mendampingi pidato keagamaannya. Dia akan pulang dan membuat keadaannya menjadi baik. Dia itu sudah sangat berpengalaman. Jika ada jiwa penasaran di sini, aku akan merasakan kehadirannya. Lalu akan aku katakan padamu bagaimana cara menyingkirkannya. Kalian tunggulah. Aku akan periksa.
Istrimu benar, aku merasakan ada jiwa anak lelaki di sini. Pak, tolong usir roh-roh jahat itu dari rumah kami. Kami akan sangat berterima kasih. Jika saja roh itu jahat, dia pasti akan melukaimu. Sebenarnya ada yang ingin disampaikan padamu, tapi aku belum tahu apa itu. Kalaupun dia pergi, dia pasti sudah bicara padamu. Ambillah ini dan sebut nama Tuhan. Itu akan melindungimu. Pak, aku akan membawa anakku ke sini. Belakangan ini, dia kelihatan aneh. Tolong, Pak, berkati dia. Baiklah. Tunggu, Pak Yal. Bawa ini. Tidak, Rahul. Tidak perlu. Aku merasa lebih baik. Kau yakin? Iya. Ini, ayo makan dulu. Kau suka kan? Ayo, lebih cepat. Ini sekali lagi. Sini. Tunggu. Aryan, ayo pergi. Nyonya, dia sedang makan. Biar dia habiskan Cukup. dulu. Cukup. Aryan anakku. Aku akan membawanya ke dalam. Aku tidak mau pergi. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Aku tidak mau pergi. Aryan. Lepaskan. Aryan. Lepaskan. Lepaskan. Aryan. Ayo sadarlah. Pak. Aryan. Pak, maafkan aku. Tidak apa-apa, walaupun dia kelihatan aneh. Aku yakin ada yang salah dengannya. Cobalah ini. Ini abu sakral, campur dengan air dan berikan padanya untuk mandi. Ini. Semoga itu akan mengusir roh jahat yang mengganggu jiwanya. Aku akan kembali melihatnya. Baik, Pak. Aryan. Tunggu dulu. Aku tidak Aryan, mau. bukankah kau ingin mandi? Ayah sudah terlambat berangkat kerja. Kenapa kau tidak bilang sesuatu? Katakan padanya. Aku banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Sona, apalagi yang kau tunggu? Cepat, panggil dia. Dia pasti mau mendengarmu. Sayang. Kemarilah. Ayo kita mandi. Ambil handuknya. Sona, tunggu sebentar. Kocok ini di ember. Ambillah. Lakukanlah. Ini. Semoga itu akan mengusir roh jahat yang mengganggu jiwanya. Dia mencoba menggunakan ilmu hitam pada anakku. Dia ingin menyingkirkan anakku dariku. Dia hanya milikku. Dia milikku. Kau sudah membuang abu sucinya. Benar kan? Tadi aku melihat kau membuangnya. Saat ini juga, aku tidak ingin melihatmu tinggal di sini lagi. Kau tidak mau anakku menyayangiku. Ayo pergi dari sini. Ayo, Nyonya. Aku tidak mau. Aryan, ayo. Rahul, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Aku mau kau usir dia sekarang juga. Aku tidak mau. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia membuang abu suci pemberian pendeta. Apa?
Cukup. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini. Aku akan membayar gajimu besok. Dan kau harus pergi dari sini. Bodoh. Aku akan memandikanmu sendiri. Ayo, ayo. Kau jadi nakal dan keras kepala. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Jangan pukul dia. Kenapa kau memukul anakmu? Dia itu hanya anak-anak. Payal adalah ibunya. Dia bisa melakukan apa saja. Dan kau siapa? Tuan, Nyonya sepertinya sangat marah. Dan dia ingin memukul Aryan. Aku bicara begini karena aku peduli pada anakmu. Pergilah. Kau membuatku tambah marah. Ini gajimu selama 3 bulan. Ambillah ini dan kemudian pergilah dari tempat ini. Tidak. Aku tidak Ini, mau, ambil. Tuan. Ambillah, pergi. Tolong biarkan aku tinggal di sini. Dia sudah seperti anakku sendiri. Sudah, kau tidak usah banyak alasan. Sekarang pergilah. Pintunya ada di sebelah sana. Pergilah. Baiklah, Tuan. Aku akan pergi. Tapi izinkan aku memeluknya untuk yang terakhir kali. Dan aku tidak akan kembali ke sini lagi. Aku mohon, Tuan. Kau tidak bisa memisahkan aku dari anakku ini. Dia adalah anakku. Kau dengar itu? Dia anakku. Sona! Aryan! Sona! Rahul, dia membawa anakku pergi. Panggil polisi atau lakukan sesuatu. Dia membawa anakku Aryan persis di hadapan kami. Aku tidak pernah menyangka dia melakukan ini. Tiap hari kami mulai berteriak dan menangis. Dan tetangga kami membukakan pintu. Tapi setelah itu dia sudah pergi dengan Aryan. Untungnya Rahul menceritakan ciri-cirinya dengan detail pada polisi saat itu. Dan polisi mempelajari laporan kami. Dia tinggal di slum di Mahakali, Aderi. Ada apa ini? Kenapa kau kemari? Membawa anak kecil lagi. Sudah pergi sana. Pergi sana. Sebentar. Polisi mencariku. Tolong biarkan aku dan anakku tinggal di sini ya. Kami akan pergi ke tempat lain lagi nanti. Anakmu? Ya, aku mohon. Baiklah. Dengar, Sona tinggal di rumah seberang. Kalian semua menyebar, cari ke semua arah. Kalau perlu, cari juga ke rumahnya Sona. Mengerti? Baik, Pak. Baik, Pak. Cepat. Ayo. Ikut denganku.
lari. Itu dia, lari. semuanya, tangkap Ayo, lari, dia. Ayo lari. Hei, tunggu! Jangan bergerak. Masuk ke dalam. Coba lihat. Apa ini anakmu? Jangan ambil anakku. Dia adalah anakku. Dia bukan anakku. Dia anakku. Dia anakku Dilip. Benar, dia anakku Dilip. Dia bukan anakmu. Aku tidak bersalah, Pak. Aku tidak bersalah. Bukan aku yang salah, Pak. Diam di sini. Apa katamu? Dia bilang itu anaknya. Mengaku. Ayo sana. Aduh. Baiklah, Pak. Jangan pukul. Akan kukatakan yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya Dilip itu adalah anaknya, Pak. Dilip anak Sona sedang bermain di jalan. Saat dia berlari, ada sepeda motor. Saat Sona kembali, dia sangat shock ketika melihat anaknya meninggal dunia. Ini semua permataku. Tapi tolong, buat anakku hidup kembali. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku mohon. Aku mohon. Ingin menghidupkan putranya kembali, dia meminta tolong kepada Eunuch Shaman. Dengar, Sona. Tubuh anakmu sudah mulai membusuk. Jiwanya tidak bisa merasuki tubuhnya ini. Bawakan aku tubuh yang baru. Maka, aku akan memasukkan roh anakmu di tubuh itu. Dan kemudian dia melihat Aryan. Akhirnya dia mempengaruhi Aryan, dan suatu hari dia membawa Aryan kepada Shaman. Kemudian aku menggunakan ilmu hitam supaya Aryan tertidur. Aku lakukan itu untuk melemahkan rohnya. Aku gunakan ilmu hitam untuk memanggil arwahnya Dilip. Dan kemudian aku gunakan cara yang sama untuk memasukkan arwah Dilip ke dalam tubuh Aryan. Itulah yang kulakukan. Karena ini adalah permintaan darinya, Pak. Ini bohong. Dia bohong. Dia anakku Aryan. Bukan, Bu. Dia Dilip. Lihat saja dia. Iya kan, Nak? Katakan padaku, Nak. Siapa namamu, Nak? Dan siapa ibumu? Ibu. Ya Tuhan. Ini berarti arwah yang kulihat di rumah adalah Aryan. Kita punya waktu semalam. Karena ini malam Mahakal Ratri. Harus secepatnya. Ini kegelapan, Pak. Setelah malam ini, arwah Dilip, dia tidak akan pernah meninggalkan tubuh anak ini lagi, Pak. Aku ingin anakku kembali. Rahul, aku ingin anakku kembali. Dengar, aku tidak peduli siapa kau. Kalau kau tidak membebaskan anakku, aku akan memukulmu. Aku tidak akan melakukannya, Pak. Aku tidak bisa melakukannya. Pendeta, hanya dia yang bisa melakukannya. Kita bawa Aryan pada pendeta. Aryan! Malam ini waktunya iblis hampir habis.
Ini waktu yang mengerikan. Lihatlah, apa yang sudah kau lakukan. Kalau masih saja tersisa kejujuran pada dirimu, lebih baik kau bantu pendeta mengobati anak ini. Mengerti? Ayo. Ya Tuhan, tolong selamatkanlah anakku. Aryan. Ibu. Aryan, anakku sayang. Anakku sayang. Aku pikir tadinya aku kehilangan anakku Aryan. Tapi Tuhan mendengarkan doaku. Dan aku mendapatkan Aryanku kembali. Coba kalian bayangkan saja, dia cukup lama di luar sana. Aku rasa aku telah dihukum atas kesalahanku. Aku percaya pengasuh anak sepenuhnya untuk menjaga anakku. Aku berdoa kepada Tuhan semoga tidak ada lagi yang mengulangi kesalahanku. Anda harus berulang kali mendengar jiwa yang memasuki tubuh dan menguasainya. Apa kau tidak ingin tahu apa itu namanya? Sebenarnya apa yang disebut dengan fenomena supranatural itu? Suatu waktu ada pasangan suami istri di Inggris yang menguraikannya. Kau bisa menyebutnya sebagai pemindahan arwah atau juga disebut penggantian arwah. Dan kau juga bisa menyebutnya penukaran arwah yang dikenal juga dengan perubahan jiwa. Satu nyawa pergi meninggalkan tempatnya seperti dia memberi jalan bagi arwah yang lainnya. Ini seperti satu nyawa pindah dengan yang lainnya. Lokasi jiwanya tidak diketahui. Dia mengambil jiwa orang mati dan masuk ke tubuh orang yang masih hidup. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Orang tidak pernah menyadari bahwa ada pergantian jiwa. Anda tidak akan menduga, tidak juga merubah suara dari orang itu. Yang berubah adalah tabiatnya. Kemudian kami beranggapan bahwa ada jiwa yang sudah merasuki tubuhnya. Sengaja mengganti jiwa, ini sangat aneh dan praktek yang salah. Ini selalu digunakan untuk suatu alasan. Anda juga bisa melakukannya untuk diri Anda sendiri atau untuk orang lain. Tapi ini akan kembali pada Anda. Anda tidak bisa untuk menghindarinya. Dan melakukan untuk orang lain juga tidak akan memberi keuntungan bagi Anda. Anda hanya akan membuat batas lebih pendek dan Anda akan kehilangan batas yang panjang. Apa ini semua menguntungkan? Apa ada jalan lain? Sangat sulit menyelamatkan diri Anda dari ini semua, tapi masih ada cara untuk menyelamatkan diri Anda. Anda harus membuat diri Anda percaya diri. Anda harus menguatkan jiwa Anda dan mental Anda harus kuat. Jadi jiwa lain tidak akan mudah untuk merasuki tubuh kita. Anda juga harus hati-hati dan berpikir nyata. Anda harus siap menghadapi ini. Suara hati Anda akan mengingatkan Anda bahwa ada jiwa yang mendekati Anda. Dan suara hati Anda itu
akan mencoba memperingatkan Anda, dan Anda harus mendengarkan suara hati Anda. Ini nyata, Kasim itu memiliki kekuatan yang unik, tetapi semua kekuatan itu berasal dari Tuhan. Mereka juga menerima kekuatannya karena mereka meluangkan waktu untuk berlatih. Jika Anda tidak berlatih, Anda tidak bisa mengetahui seni dan kemampuan Anda. Tapi ini cara pikir yang salah para Kasim dengan memindahkan jiwa. Terkadang para Kasim itu membantu orang lain dan mereka memiliki contoh yang banyak di mana Kasim mendapat bantuan untuk melakukan pemindahan jiwa ini. Contohnya jika ada tubuh yang ditinggalkan rohnya, mereka mencari lagi dan membiarkan jiwanya memasuki tubuh lainnya. Ini pemindahan roh atau juga disebut pergantian jiwa. Jadi kita baru saja membahas fenomena dari supranatural dan beritaku ini aku tujukan untuk paranormal. Ilmu pengetahuan akan punya beritanya sendiri. Mereka punya poin tersendiri. Cara berpikir rasional ada poinnya tersendiri. Ilmuwan dan dokter juga punya cara pikir tersendiri, termasuk beberapa poin tersebut. Fenomena supranatural punya berbagai cara untuk menjelaskan dan memiliki analisa yang berbeda dan kesimpulan yang beraneka ragam.